sarapan ya seblak pedas gitu. Tapi bener sih bisa dikatakan pengandainya kayak gitu karena susah banget jadi support tuh. Walaupun mungkin ibaratnya jungler dengan support itu sama-sama roaming satu map tapi tetap perannya berbeda. Iya. Oke, kita bakal langsung aja balik lagi ke BNPK di sini. Dari 20 udah nge-pick Liliana juga dan ada BNPS keduanya Florentino Airi dan juga dari tim Archangel ada Lubu dan juga Kira yang dimana dua hero dari BNPS kedua dari Archangel ini adalah jungle dari Nux ya yang udah di respect gitu. Benar, tapi Nux ini salah satu hero favoritnya yang suka keluar juga salah satunya Elandor. Betul, ini masih ada Elandor ini, masih ada chance kemungkinan besar Elandor. Slims juga, Slims juga dari Nux suka banget. Slims. Iya, nggak mungkin deh. Tapi nggak sih, ada Hayate. Tapi kalau untuk Elandor masih ada kemungkinannya nggak sih? Karena Elandornya Nux ini mandiri banget. Elandor, cuman misalkan dia baksa Elandor di match ini kayaknya bakal bener-bener susah banget sih. Susah ya. Karena ada Kepenny yang dimana range-nya lebih jauh untuk arah left game atau middle game, damage-nya juga lebih besar. Apalagi Fusilet ya yang range-nya tuh bener-bener jauh banget. Terus Awi-nya dari Wirau yang kita udah lihat juga di berbagai match juga emang benar-benar agresif banget ya. Agresif. Betul. Dan ini udah ada Krixi juga dari tim Archangel untuk menjaga-jaga seandainya DG Esports ngambil Elandor. Jadi misalkan Elandornya tuh di pick itu bakal susah banget karena udah kekontrol sama Krixi. Benar. Jadi, udah di ini ya pakai skill 2-nya juga udah naik lagi. Betul, di Moonfall segala macam itu bakal oke. Udah pasti warrior sih DG harusnya nih. Harus sih. Oh, tapi Sinestra tapi memang kayak untuk Nux sendiri memang lebih banyak pakai range gak sih hero-hero untuk range mainnya range agak belakang gitu. Maksudnya nggak yang bener-bener pukul-pukulan di depan gitu. Kayaknya sih butuhnya warrior sih ini sih. Nux ini bener-bener butuh warrior banget. Kalau misalkan dia maksa untuk ambil archer, terus gameplaynya dipaksa war bakal susah banget. Oke, Assassin. Dia langsung ngambil Kriknak untuk coba nge-pick off dari pemain dari Archangel Divine. Benar-benar. Oke, Kriknak diambil dan otomatis dari Nux sendiri bakal ngelok ke arah Krixi dan juga Kepenny-nya ya karena bakal benar-benar bisa instant kill, tapi dengan catatan kalau Kepenny udah sampai ke late game dan punya bow slaughter otomatis bakal lebih sulit lagi untuk kill. Betul banget. Kemarin kita juga waktu itu pernah lihat ya waktu Enix diseruduk Kriknak, dia udah late game, dia punya bow slaughter jadi darahnya tuh malah penuh lagi. Gitu. Jadi capek gitu. Capek ngejar hal yang tidak pasti. Gitu kan. Mengejar hal yang sia-sia itu membuang tenaga dan waktu teman-teman. Waduh, kayak jagain jodoh orang. Salah. Ntar yang di belakang yang connect loh di sana. Oke, dan ini udah kelihatan juga full komposisi dari kedua tim untuk pertandingan dengan Archangel Divine dan juga DG Esports pastinya. Bener banget. Oke, ini adalah match pertama. Otomatis teman-teman semua kita masih butuh dukungan kalian semua. Kalian boleh like and share dulu. Yang belum like tentunya saja aku minta untuk like dulu karena ini adalah salah satu big match banget nih. Dan ini adalah ibaratnya rematch ya bang. Rematch bukan big match lagi. Rematch of the big match gitu kan. Oke. Oh ternyata tadi ada satu informasi katanya kalau backdoor itu sempat ada jadi support juga. Tapi yang aku jadi garis bawahi adalah perpindahannya itu loh ya guys. Iya, dari cuma di satu match saja. Itu kan benar-benar di perpindahan untuk role itu agak sedikit sulit gitu teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalnya memang ada salah-salah info dari kita, emang ya hanya membaca permainan saja gitu kan. Tapi kita langsung masuk ke dalam gamenya aja nih bang. Oke, kita udah masuk ke dalam match antara Archangel Divine melawan DG Esports dan kita ngeliat ini dari Archangel langsung agresif banget untuk invade ke arah jungle dari tim DG Esports ya. Benar-benar langsung coba untuk di kontes terus-menerus aja sementara dari masing-masing pipeline masih main aman-aman aja ya. Tapi kalau kita perhatiin juga di sini dari Archangel dan DG ini mirrornya kebalik. Karena di sini Ayap yang lawan Albion sementara Yenanya lawan Kepenny di sini. Jadi ya bisa dibilang tukeran ya. Kalau misalnya nanti mungkin suatu saat nanti Yena mungkin merasa terpressure, mungkin bakal di swap lagi ya. Iya, ya, untuk objektif ngambil di Sentinel awal pastinya ya. Dan ini udah 5 detik lagi menuju ke Sentinel untuk respawn. Dan 3 player dari Archangel dan juga 4 player dari 4 lawan 4. Ini bakal jadi kontes untuk dapetin Sentinel di awal. Iya, dan Archangel langsung coba untuk besar tapi masih ada Mamon coba untuk ngezoning, masih ada Liliana juga tapi berhasil di-secure dan diamankan dari tim Archangel Divine. Wow, dan langsung jadi amankan seperti Sentinel sendiri sementara di tim DG Esports masih dengan 4 orangnya sekaligus dari Mamon coba untuk masuk aja ke dalam tapi nggak bisa juga karena Zero-Zero-nya udah ready dengan lasernya tapi Mamon masih coba untuk berjaga aja dari Rabush sementara Mavers udah benar-benar zoning out biar Zero-Zero-nya nggak mudah itu langsung dimasukin aja oleh seorang Mamon tapi sekali lagi belum ada level 4 juga baru level 4 otomatis nggak bisa langsung di combo kill aja oleh seorang Mamon kepada Zero-Zero.
Oke, ini benar-benar masih main aman banget, tapi Mamonnya benar-benar agresif di arah bushnya, Wah, di arah depan. Tapi itu juga langsung coba langsung masukin aja. Wiro Bakal masuk sekarang, setelah terjadi. Seorang Wiro benar-benar dengan informasi dari teman-teman timnya langsung backup, tapi seperti Dark Slayer juga bakal coba langsung di-start aja oleh tim Archangel di final. Oke, first blood yang didapatkan oleh seorang Wiro dan juga trapping yang sangat bagus dari Mover dan juga tadi 0-0. Dan akhirnya Wiro mendapatkan first blood di awal serta Dark Slayer juga. 3 objektif justru dari first blood, First Sentinel dan juga Dark Slayer di awal udah telah didapatkan oleh dari tim Archangel Divine. Dari tim DG Sport ini benar-benar harus bisa menyimbangkan objektifnya dengan minimal harus ngambil Abyssal Dragon mungkin. Cuman dari tim Archangel juga dia nggak ngasih gratis, dia tetap ke zoning juga dari Mover di sini Angel. Iya, nggak ngasih gratis, enak aja kalian mau ngambil gratis itu kan semudah itu, nggak bisa. Kita harus terus menerus di kontes lagi dan lagi, tapi kita back to the game lagi di mana di sini dari masing-masing tim is okay, masih main aman aja dan belum ada swap yang terjadi antara kedua side lane kita, berarti otomatis Yena dan Omega Oke, langsung coba di invade, tapi berhasil disecure oleh seorang Nus dari arah Mike Golem dari tim DG Sport. Dan Abyssal Dragon langsung di-start ini nampaknya oleh tim DG Sport itu. Benar, langsung diambil kali, tapi Abyssal Dragon bakal jadi korban selanjutnya untuk diambil dari kedua tim. Tapi seorang Wunko langsung keluar, Senko langsung masuk ke arah dalam, tapi Vector masih bisa melakukan satu buah Abyssal Dragon ini juga. Masih coba untuk masuk seorang Nux dalam bahaya karena masih kejar oleh seorang Movers dan kawan-kawan. Kotoran tapi Zero mau coba langsung dikejar oleh seorang 20 dan Mamon. Dan gak mau dikejar, tapi Mirau-nya bakal masuk ke arah seorang Mamon karena 20 juga low HP. Bener-bener jadi salah satu blundernya cukup sangat amat, tapi Mamon the Frost masih bisa menyelamatkan, tapi Mirau-nya masuk lagi dan masih juga masuk. Wow, bagus banget. Ini komunikasi dari tim Archangel benar-benar bagus banget untuk di match pertama ini Angel. Itu cara inisiasi dan trapping ya, sekarang kita bisa lihat ini Senko. Dia lagi nge-trap di arah di stage golem yang bentar lagi mungkin akan respon dari tim DG Sport. Dan Nux nampaknya di sini bakal langsung di-trap dan langsung dikejar dan diinstankan meta. Happy birthday! Lagi-lagi Nux. Happy birthday kata langsung beneran. Hai Dede, halo, ada ulang tahun ya, happy birthday ya, bye, fuck. Kepala ngilang gitu kan langsung. Oh, ayo coba dikejar. Oke, langsung kabur lagi dari seorang Wiro. Oke. Dan oke, untuk stage golem dari tim DG Sport berhasil di steal dan juga ini DG Sport benar-benar di awalnya ini untuk di early-nya benar-benar kesusahan ya dari agak tim Archangel. Pressure-nya benar-benar bagus banget. Bener-bener. Tapi kalau untuk arah late game pun hati-hati karena tim Archangel sendiri punya Heavenly. Percobaan by one dan langsung solo kill. Langsung aja diket oleh seorang Albion dengan satu buah ultimate dari Albion langsung gak bisa kemana-mana, itu otomatis AFP benar-benar langsung terlock aja. Dan ternyata kalau kita perhatiin juga dari arah towernya udah sedikit demi sedikit dicicil oleh seorang Albion atau dari Omenes kita pada juga karena Wiro bakal coba untuk masuk ke arah 20 terus dalam bahaya dia satu move force ultimate tapi Wunko keluar tapi langsung aja Senko bisa dapat seorang 20 seorang Mamon masih menari-nari dari sana dari Zero langsung mengeluarkan ultimate dari fusilnya langsung keluar tapi masih belum bisa mendapatkan siapapun. Tapi it's okay, bener-bener it's okay karena 20-nya udah bisa diamankan aja oleh tim Archangel. Oke, nampaknya tower pertama di arah bottom lane langsung ya di take oleh tim Archangel Defense. Dan tadi lagi-lagi combo dari tim Archangel benar-benar berjalan dengan lancar dan trappingnya juga bagus banget. Dari komunikasinya ini Senko-nya berarti yang open ya. Dia yang bikin momennya itu benar-benar bagus banget. Dia ngeluarin skill 2-nya terbangin musuh-musuhnya terus langsung di combo dan di follow up dari full team dari tim Archangel, bagus banget. Bener banget sih itu. Ibarat Senko-nya dia juga pakai rune alchemy sih, jadi otomatis lebih kaya juga. Tapi balik lagi, ketika Senko ini udah mulai ngeluarin semua kombonya itu benar-benar jadi mimpi buruk banget sih untuk tim DG Force sendiri. Dan kalau kita perhatiin di sini mulai ada sedikit push lane yang terjadi dari arah bawah. Albion udah berhasil dapetin untuk tower dari arah tim DG Force sendiri. Hati-hati Yena yang bakal coba untuk jadi incaran selanjutnya karena Mamon bakal coba tarik mundur dulu, sementara Wira dan Albion udah ready banget dengan satu crit yang udah mulai ready, tapi Nuxnya udah bakal coba untuk backup ke arah teman-temannya sendiri. Oke, nampaknya Nukes bakal kebingungan untuk coba melihat set golem yang diambil begitu aja oleh tim Archangel Defense. Tapi di sisi top lane, Ayep masih coba untuk nge-defend di arah top lane yang masih ada 0-0 dan mover 2 lawan 2 di sini. Ayep langsung terkena kill. Oh, masih ada mover menggunakan flicker dan masuk ke arah top. Oh, distrap ya. Wow. Ganggu banget itu. Wah, ini benar-benar ganggu banget. Memang tapi kalau disrupt kita perhatiin juga udah sekarang jadi salah satu skill atau talent yang bisa yang udah digunakan cukup sering gitu kan di arah ISL season ini. Emang disrupt tuh ganggu banget sih buat nge-inisiasi dan untuk nge-invade tuh bener-bener bahaya banget. Bener. Tapi oke, kita lihat juga ada Moonfall langsung dikeluarkan ke seorang Nax, harus jadi korban selanjutnya. Mover masih bisa mendapatkan seorang Nax, tapi dari teman-teman dari GS4 harus coba untuk tarik mundur dulu karena dia udah kekurangan seorang Nax yang dimana bisa kita katakan damage dealer tertingginya. Dan di sini Dark Slayer langsung aja jadi pertama ya, Dark Slayer
Oh, Dash Slayer kedua, sorry. Dash Slayer kedua telah diamankan oleh dari tim Archangel Defense. Dan untuk dari tim DG Sport, mereka untuk objektifnya baru dapat satu Abyssal Dragon. Oke, ultimate didapatkan dari seorang Wira, entah dari mana. Tiba-tiba terculik ya. Wah, ini tiba-tiba terculik dan ternyata tower dari masing-masing side lane dari tim DG Esport udah langsung aja diculik oleh tim Archangel, tapi ada juga Decoy. Sorry, kok Decoy sih? Tadi bilang kan aku pikir Decoy, lo kan jadi ada Decoy. Sorry teman-teman, tapi ada backdoor juga di situ. Ternyata langsung ke push aja juga untuk salah satu tower dari arah atas, dan tower tier 2 itu menjadi tumbal selanjutnya, dan otomatis ini bakal jadi mengurangi pergerakan dari tim DG Esport sendiri. Tapi ada juga karena langsung masuk aja seorang Zero berani banget ke arah seorang Nax, tapi ternyata kita lihat towernya hancur kembali. Otomatis dari DG Esport benar-benar bakal kekurangan untuk rotasi karena tower benar-benar jadi nyawa terakhir mereka ketika mereka langsung di-gank. Oke, ini masih ada coba untuk perebutan dan juga masih ada pressure yang besar dari tim Archangel. Tadi misalkan kita lihat tadi Natur Ward dari Krixi itu bagus banget. Dengan flicker ya dia benar-benar buka momen, dan itu udah kejadian yang diulang beberapa kali dari tadi Angel. Komunikasi dari tim Archangel ini semuanya itu dimulai dari Krixi sebenarnya. Ketika Krixinya udah makin Natur Ward-nya itu kena ke arah siapa, misalkan kena Hayate, itu dari tim Archangel langsung nge-follow up untuk nge-gang orang yang kena targetnya itu. Bener, langsung masuk ya, itu ibaratnya jadi inisiasi, jadi ibaratnya jadi trompet perang untuk mereka gitu kan. Udah dapat satu orang nih langsung gas masuk semua 4-4-nya, tapi sudah kita back lagi Holy Dragon langsung coba diambil oleh tim DG Sport dan bakal gratis untuk tim DG Sport. Dan Archangel nge-trading dengan Infinite Slayer. Wah iya, tadi sedikit lag sebentar ya teman-teman semua, sorry banget. Dan tadi juga otak casternya nge-lag gitu kan. Jadi waduh, jadi banyak kesalahan gitu kan tiba-tiba. Tapi it's okay, kita back to the game lagi teman-teman. Karena di sini dari tim Archangel Divine udah menangin kurang lebih 7.000 gold. Dan dari DG Esport belum mendapatkan 1 point kill pun. Betul. Dan ini di arah menit ke-9 perbedaan gold segini ini kerasa banget sih. Betul, perbedaan gold ini udah ada sekitar 6.000. Ada perbedaan gold 6.000 untuk Diara. Ini masih di middle game lah ya. Ini lumayan banyak. Dan dari Albion masih nge-freeze lane di sini. Lane-nya ditahan ya, dia untuk ngeluarin Infinite Slayer ya di arah bottom lane. Dan ini nampaknya langsung aja full shot ke arah tower dari seorang 0-0. Wiro masih coba untuk masuk, masih ada Senko melakukan moonfall ya ke arah Yena, mengusir Yena dari tim DG Sport dan harus mundur. Tower tier 2 di bottom lane arah DG Sport harus tumbang. Masih ada Infinite Slayer coba untuk masuk ke dalam ke arah high ground dari tim DG Sport. Dan kita lihat Omennya udah langsung join ke arah middle lane Angel. Iya oke, langsung coba join the war aja, tapi dari arah tim Archangel benar-benar memberikan pressure yang sangat amat besar ke arah tim DG Sport, dimana dari tower mid high ground bakal jadi korban selanjutnya, tapi Mamon masih bisa untuk clearing creep terlebih dahulu, menahan pergerakan dari tim Archangel Divine, dan Trail Slayer-nya juga udah mulai langsung ditumbangkan aja. Otomatis ini bakal memberikan sedikit time atau sedikit waktu untuk tim DG Esport untuk melakukan farming lagi. Tapi kalau kita perhatiin dari arah jungle-nya benar-benar dideratain oleh tim Archangel Divine, gak mau memberikan sedikit demi sedikit point atau gold ke arah tim DG Esport. Tapi dia juga Wirayo coba untuk masuk ke arah Mamon, tapi Mamon masih bisa coba untuk tarik mundur dulu. Sementara dari tim DG Esport benar-benar gak bisa rotasi sendiri, harus minimal 2 orang. Betul. Dari tim DG Sport juga di sini juga dia tahu kalau misalkan mereka kalah network, kalau misalkan mereka keculik satu lagi ini bakal jadi bahaya. Jadi dari tim DG Sport mereka langsung komit untuk berlima, mereka harus kumpul berlima, at least berempat lah ya, at least berempat minimal untuk mencoba untuk ke pick off pemain dari Archangel Divine. Karena misalkan untuk di war ini dari tim DG Sport pasti kalah karena mereka dari network aja, dari segi network udah kalah jauh, dan juga dari segi objektif juga dari tim DG Sport ketinggalan. Dan di sini langsung aja ada Senko dan juga backdoor sedang tatap-tatapan ya. Tatap-tatapan, tapi tidak tahu tatapnya ada di mana karena mereka terpaut jarak dan waktu di sana. Tapi backdoornya bakal coba untuk cari posisi kembali karena tim Archangel benar-benar bergerak dengan 4 orang, dan ini bakal jadi informasi untuk tim DG Esport biar gak bergerak sampai ada di backdoor. Langsung coba untuk tarik tengah Ignis Grabnya, tapi moversnya masih bisa untuk kabur karena yang ditarik adalah mover bukan seorang 0-0, dan itu gak akan menjadi hal yang mudah untuk ke pick off satu orang mover sendiri karena kita lihat item defense-nya dia juga udah jadi Shield of the Lost dan OTW untuk menuju Medallion of Troy. Udah terlalu tebal dari seorang Tachi di sini ya. Dia build-nya juga lumayan banyak. Untuk networknya 5.500 setara dengan mid laner dari tim DG Sport ini. Dan ini dari tim Archangel, mereka sabar, mereka tinggal nunggu momen untuk Infinite Slayer, dan langsung aja Natur Ward dari seorang Krixi masuk. Tachi langsung untuk follow up, pull shot juga dari seorang Krixi. Dragon's Claw dari Awi. Wiro coba untuk mengejar ke arah 20, tapi 20 masih berhasil selamat, dan seorang backdoor harus ter-take down dari tim Archangel Divine. Wah, Albion juga tadi bisa dapetin 1 poin kill tambahan lagi, otomatis 3-0-1, dan dari
dari seorang AOE-nya 404 dan ini benar-benar goldnya, lihat goldnya jauh banget karena kaya banget Omen dan AOE-nya benar-benar kaya, otomatis nggak bakal bisa di pick off semudah itu oleh tim DG Esports dan benar-benar nggak dikasih satu orang pun sekelas Senko dan Zero yang lembek hero-nya itu benar-benar nggak bisa di pick oleh tim DG Esports karena lihat itemnya udah jadi juga, Number of Slaughter dari Kaepernick juga udah jadi. Iya, ini dari tim DG Esports benar-benar harus bisa nge-pick off. Oke, langsung ada flicker dan juga Naturward dari seorang Chrissy untuk buka war. Disrupt juga dari seorang Tachi dan juga Wira masuk Dragon setelah backdoor mencoba, masih miss, tapi di sini Flash Slayer bakal jadi free aja deh untuk tim DG Esports dan berhasil di take down, tapi masih ada 0-0 full shot yang mengenai seorang backdoor ya. Benar-benar gak beli seorang backdoor dan 20-nya mau ngomong harus coba tersaingin dulu karena dari tower dari arah Abyss Lane-nya udah mulai aja dicicil-cicil lagi dan dari tower mid bakal jadi korban selanjutnya, tapi juga bener-bener dari tim Degos gak diberikan satu poin kill pun, 1 pun, tapi ada juga Moonfall harus dikeluarin. Tapi Wiranya coba untuk puter-puter aja setelah Mamun bakal jadi korban selanjutnya dari Nux, coba untuk kejar aja, hati-hati karena kamu bakal bisa langsung dimasukin, tapi ternyata Creepnya gak ada, mereka harus nunggu untuk Creep 1 dari arah Abyss Lane-nya, tapi Creep ternyata langsung masuk. Coba untuk defense. Langsung coba masuk di zoning. Nux harus ter-take down. Ayem coba defense. Kunai Blitz mengenai 4 player tapi harus di end dan menjadi game pertama untuk Archangel Defense. Congratulations untuk tim Archangel Defense untuk di match pertama. Wow, Wah ini rapi banget sih. Apalagi nggak dikasih kill sama sekali tuh. Betul. Pressure. Menurut aku ya bener-bener pressure-nya itu adalah ketika tim kita pas dilihat skornya nggak ada kill sama sekali. Betul. Itu bener-bener kayak, loh kok tim kita belum nge-kill guys, otomatis kalau kita nggak dapet kill apa? Larinya ke creep, kalau enggak ke hutan kan. Tapi kalau jungle-nya aja dideratain mau kemana lagi? Betul, dari tim Archangel mereka bener-bener nggak ngasih kesempatan untuk tim DG Esports keluar sama sekali dari base-nya ya. Dia nge-trap terus dari Sage Golemnya dari awal itu udah di-trap kan. Tadi waktu kita lihat Krixi-nya nge-trap di situ terus kan. Itu Kriknaknya yang notabene-nya hero early dari Nux itu nggak bisa dapet apapun gitu. Jungle-nya tuh nggak dikasih makan gitu dan akhirnya network dari Nux benar-benar jauh banget. Bener, gitu. kasian banget sih. Akhirnya finally dari Nux sendiri nggak bisa ngelakuin farming juga. Ibaratnya jungle-nya di clear. Iya. Kalau creep menurut aku itu bakal jadi perebutan sih, karena kan dibagi goldnya bakal dibagi 5 dong, 4 lah. Karena observer kita kecualikan, tapi benar-benar dibagi dong, berarti otomatis dari Nuxi sendiri nggak bisa serakah, ibaratnya nggak bisa serakah untuk memperkaya diri sendiri gitu kan. Karena harus bagi-bagi sama teman-temannya, karena kalau misalnya ibaratnya Nuxia doang yang kaya, tiba-tiba teman-temannya ketinggalan, otomatis nggak bisa ngelakuin. 子供たちに捧げるもっと